Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas negeri yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebagai wujud pengamalan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Dharma Pengabdian, maka seperti tahun-tahun sebelumnya, Universitas Diponegoro kembali mengadakan kuliah kerja nyata atau yang sering disebut KKN. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini KKN Tim 2 Universitas Diponegoro diadakan di tengah pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan mahasiswa peserta KKN harus melaksanakan kegiatan KKN secara mandiri di kota asal masing-masing. Karena dilaksanakan secara mandiri, maka hanya terdapat 2 program kegiatan yang harus dilaksanakan. Salah satu lokasi KKN Tim 2 Universitas Diponegoro adalah Desa Cacaban Kidul. Desa Cacaban Kidul berada di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa Cacaban Kidul dipimpin oleh Bapak Haji Nur Hasim selaku Kepala Desa Cacaban Kidul. Desa Cacaban Kidul terdiri atas 10 dusun dengan 416 kepala keluarga dan total 1.421 warga. Desa Cacaban Kidul merupakan desa yang terletak di Jalan Alternatif Purworejo Magelang. Berbatasan dengan Desa Cacaban Lor di sebelah utara, Desa Benowo di sebelah timur, Desa Kalitapas di selatan, dan Desa Wadas di sebelah barat. Oleh karena keadaan alamnya yang berupa perbukitan, mayoritas penduduk Desa Cacaban Kidul berprofesi sebagai petani. Ada pula yang berprofesi sebagai pedagang, peternak, tenaga pengajar atau guru, PNS, dan buruh. Terdapat beberapa lembaga pendidikan di Desa Cacaban Kidul, antara lain 2 Rodatul Atfal, 1 Taman Kanak-kanak, 1 Madrasah Ibtidaiyah, dan 1 sekolah dasar. Karena kontur tanahnya yang perbukitan, Desa Cacaban Kidul dapat menghasilkan beberapa komoditas rempah seperti cengkeh, kemukus, jahe, kunyit, kluwek, dan kapulaga dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagian wilayah Desa Cacaban Kidul masih merupakan hutan atau kebun warga yang ditanami tanaman rempah atau buah-buahan seperti durian, kelapa, atau bahkan petai. Beberapa petani di Desa Cacaban Kidul juga menanam pohon aren yang nantinya akan diambil air niranya dan digunakan untuk membuat gula aren atau gula Jawa. Salah satu potensi yang dimiliki Desa Cacaban Kidul yaitu sebuah pasar rakyat yang dinamakan Pasar Njoho. Pasar ini merupakan penyokong kebutuhan masyarakat Desa Cacaban Kidul mengingat letak Desa Cacaban Kidul yang berada jauh dari kota kabupaten. Hal ini mengakibatkan Pasar Njoho sangat krusial adanya bagi roda perekonomian di Desa Cacaban Kidul. Pasar Njoho hanya beroperasi seminggu 2 kali, yaitu hari Pon dan hari Kliwon dalam penanggalan Jawa. Pasar ini beroperasi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi. Desa Cacaban Kidul memiliki kontur tanah perbukitan. Hal ini membuat Desa Cacaban Kidul memiliki pemandangan yang indah apabila dilihat dari Bukit Mangguljoyo atau kerap disebut Gunung Manggul. Gunung Manggul juga merupakan potensi wisata yang dimiliki Desa Cacaban Kidul. Gunung Manggul merupakan objek wisata yang saat ini sedang dikembangkan dan dibangun oleh pemerintah Desa Cacaban Kidul. Tempat wisata ini dibangun menggunakan dana desa dan menjadi salah satu tempat wisata yang ada di sepanjang perbukitan Menoreh. Terdapat beberapa permasalahan, mulai dari yang kompleks hingga yang sederhana di Desa Cacaban Kidul. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan dalam bidang pendidikan, permasalahan sarana dan prasarana desa, permasalahan administrasi, dan permasalahan terkait kesehatan, utamanya pencegahan virus corona di Desa Cacaban Kidul. Sebenarnya, Desa Cacaban Kidul merupakan desa yang tanggap akan pencegahan penyebaran virus corona.
Desa Cacaban Kidul telah memasang spanduk di tempat-tempat umum untuk meningkatkan kesadaran warganya dalam menjaga kesehatan. Selain itu, Desa Cacaban Kidul juga sudah memiliki APD yang lengkap. Pada awal pandemi ini berlangsung, setiap orang yang masuk ke Desa Cacaban Kidul disemprot menggunakan disinfektan dan semua warganya menggunakan masker. Namun, lama-kelamaan kebiasaan baik ini mulai luntur dan dilupakan. Hal inilah yang menjadi permasalahan di Desa Cacaban Kidul. Kegiatan desa yang saya ikuti selama KKN yaitu kegiatan Posyandu. Kegiatan Posyandu ini berupa pemeriksaan dan imunisasi balita. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan tes malaria pada lansia dan ibu dari balita yang mengikuti kegiatan ini. Terdapat 42 balita dan 15 lansia yang mengikuti kegiatan Posyandu pada tanggal 14 Juli 2020. Di Desa Cacaban Kidul terdapat beberapa toko kelontong. Namun toko kelontong ini belum menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal. Oleh karena itu, perlu diadakan langkah nyata untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus corona. Oleh karena itu, diadakan program kegiatan KKN dengan judul Pendampingan Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 di Toko Kelontong pada era new normal guna pencegahan COVID-19. Program kegiatan ini berupa edukasi dan pendampingan. Edukasi dilaksanakan dengan mendatangi toko kelontong satu persatu. Edukasi dilaksanakan menggunakan media cetak berupa poster serta secara lisan. Edukasi yang diberikan terkait dengan cara penggunaan masker dan pembuatan desinfektan menggunakan pemutih pakaian. Selain itu, juga edukasi terkait pentingnya mencuci tangan. Oleh karena itu, untuk menjamin terlaksananya edukasi yang telah diberikan, perlu adanya pendampingan dan pengawasan pada toko kelontong. Pendampingan tersebut berupa pendampingan pembuatan tempat cuci tangan, serta pendampingan pembuatan pembatas antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, program kegiatan kedua berkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, yang disesuaikan dengan bidang keilmuan yang saya tekuni yaitu teknik perkapalan. Di Desa Cacaban Kidul terdapat bantuan pemerintah dari program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau yang disingkat PISEW yang digunakan untuk membangun talut, di mana dalam pembangunan tersebut diperlukan standar kesehatan dan keamanan kerja atau K3. Sehingga saya melakukan program kegiatan dengan judul Edukasi dan Penerapan Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 pada pembangunan talut dalam program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISEW Desa Cacaban Kidul. Saya berkoordinasi dengan perangkat Desa Cacaban Kidul yang menangani pembangunan talut ini. Sesuai dengan hasil diskusi yang telah saya lakukan, maka pihak Desa Cacaban Kidul bersedia untuk melaksanakan pengadaan APD berupa helm, rompi, sepatu boot, sarung tangan, serta masker. Selanjutnya, saya melaksanakan edukasi yang berupa pemaparan K3 menggunakan PowerPoint, lalu saya jelaskan secara lisan. Dalam kegiatan pemaparan ini dihadiri oleh 36 peserta yang merupakan pekerja pembangunan talut. Pemaparan dilaksanakan di Balai Desa Cacaban Kidul mulai pukul 8 malam. Pada hari berikutnya, saya melakukan pendampingan pelaksanaan standar K3 di lapangan secara langsung dan mendapatkan hasil yang cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga tercurah kepada kita semua. Saya Muh Amir, Sekretaris Desa Cacaban Kidul, mewakili pemerintah Desa Cacaban Kidul, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ananda Amaitana Cindy Armela, mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan S1 Teknik Perkapalan, yang telah mengadakan kuliah kerja nyata di Desa Cacaban Kidul dengan program
edukasi dan penerapan standar kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat K3. Pada program pembangunan Talut dalam program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau biasa disingkat PESO di Desa Cacaban Kidul. Ananda Amaitana Cindy Armela telah melakukan pemaparan dan praktek program dengan baik dan benar. Kami atas nama pemerintah Desa Cacaban Kidul mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga program yang telah diadakan bisa bermanfaat bagi masyarakat Desa Cacaban Kidul, bisa mengurangi resiko kecelakaan kerja, menghindari kerugian material, dan terciptanya tempat kerja yang sehat, aman, efisien, dan produktif. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili dari pemerintah Desa Cacaban Kidul, dan atas segala kesalahan dan kehilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.